Keindahan alam Indonesia. Tanah indah di Jawa Timur. Suatu waktu, kami mencoba mencari sesuatu yang berbeda. Tahu yang kami dapatkan? Keindahan. Keindahan yang mungkin belum banyak terekspos media dan mungkin juga masih belum menjadi topik secara nasional. Hal itu membuat kami seakan menemukan mutiara terpendam. Dan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia masih menyimpan berjuta keindahannya. Tak ada yang meragukan, alam kita memang begitu menakjubkan. Hampir di setiap mata memandang, selalu menampilkan sebuah keindahan. Dari dataran tinggi, lengkap dengan gunung-gunung yang menjulang, hamparan sawah hijau yang luas, dengan udara sejuk yang mengisi rongga dada, serta deburan ombak yang menghantam batu karang. Dan semua keindahan ini seolah menyempurnakan Pertiwi. Kebetulan kemarin kami berjalan-jalan ke Jawa Timur, khususnya di sekitaran kota dan Kabupaten Malang. Tentu tak elok rasanya ketika kami tak mengunjungi Sang Perkasa, Gunung Bromo. Gunung Bromo yang perkasa, berdamping dengan batok yang kokoh, menghadirkan keindahan yang tak ada di tempat lainnya. Alam pesonamu hadirkan sebuah kenangan. Kenangan akan sebuah pertemuan dalam satu ikatan. Hamparan pasir yang luas dan indah. Dari sini pula aku bisa melihat sang surya hadir menyapa bumi. Menjulang tinggi, hijau dan kokoh rupamu. Kabut putih yang selalu membungkusmu, serta awan yang juga menjadi selimutmu. Keelokan rupamu yang mempesona, menarik minat berjuta insan untuk sekedar menginjakan kaki di tanahmu, membalut diri dengan hawamu, mencium rasa dan aroma khasmu, dan menggantungkan kenangan di prasasti indah alammu. Duduk termenung melihat semesta, beranjak berdiri, memperjelas pandang, melangkah berjalan di tepian. Segalanya tampak menawan, melukiskan keindahan yang mengagumkan. Dari ombak yang begitu indah, dan batu karang yang tak beraturan
terangkai acak. Begitu indah untuk memanjakan mata. Ombak tiba bergulung dan pergi melandai. Seperti mempunyai kaki yang demikian cantik, membuat semua insan terpesona dengan keindahan yang kau punya. Di manakah kutemukan lagi sebuah keelokan seperti keelokan yang kau miliki? Damai yang kurasa terlihat sejauh mata memandang, terhampar luas membentang, dengan bulir hijau yang menyejukkan, gerak helai daun yang terbawa tersapu angin, serentak memancarkan hijau yang indah. Beriring dengan kicau riak burung-burung, menyambut indahnya pemandangan. Semua yang kudapat di sini bagaikan menghipnotisku. Membuatku seolah tak ingin pergi. Apa yang kuinginkan selain tentramnya kehidupan? Padi-padi tumbuh dengan subur, memberikan penghidupan dan kehidupan untuk mereka dan kita. Seperti layaknya tempat indah lainnya di Indonesia, ternyata di sini juga banyak insan yang menggantungkan hidupnya. Bertahun mereka menggantungkan hidupnya di pariwisata. Dan ketika pandemi tiba, penghidupan mereka juga seakan terjeda. Selama pandemi di sini, dari awal pandemi 2019 itu kan ada penutupan 2 kali di sini, total di sini dari penutupan total itu kami sebagai pedagang ya juga gimana gitu. Terus merono faktor dampaknya ke pedagang itu ya besar sekali. Kalau kunjungan wisata ya sepi banget, penutupan total, lockdown kemarin, ditutup total, di pintu gerbang sana tidak boleh ada yang masuk. Walaupun pedagang semuanya tidak ada yang masuk, imbasnya ke pedagang ke kanu semuanya ya, berdampak ekonominya. Situasi di area wisata sangat sepi sekali, pengunjungnya turun drastis. Nah, kita jualan pun penghasilan juga turun hampir 45%. Nah, kita pun punya tanggungan-tanggungan angsuran sampai kita naik ke atasan, ke bank untuk minta diturunkan angsuran, bahkan minta keringanan. Nah, untuk anak-anak saya sekolah pun juga gitu, saya ke sekolahan juga minta keringanan biaya. Terus untuk jualan tiap hari itu kayaknya hampir cuman bisa buat makan, itu juga alhamdulillah.
gimana situasinya di sini, Bu? Waktu lockdown tahun 2020 itu. Kosong. Pulang. Jadi nggak ada sama sekali, terus ibunya kembali ke Rumah. Rumahnya di mana? Ke rumah. Rumahnya Kecamatan Gedangan sini. Kelurahan Kajarejo. Beberapa mencoba mencari pelarian untuk sekedar bertahan hidup. Dan beberapa lagi terdiam. Terdiam dalam ketidakadilan. Selama pandemi kemarin, bagaimana cara bertahannya, Pak? Cara bertahan ya seadanya ya, bisa kuli bangunan, buru-buru apa aja di kampung. Namanya hidup di kampung ya kadangnya tani, seadanya wis serabutan. Bertahan di sini karena mata pencaharian keluarga saya juga di sini. Suami saya cuma buruh nyopir. Nah waktu itu nyopir pun kayak majikan kan juga nggak pernah keluar, nggak pernah pergi karena di mana-mana posisi lockdown. Nah satu itu, keduanya untuk istilah sekatan-sekatan di jalan juga nggak bisa kemana-mana. Iya, jadinya ya sudah beku. Untuk penghasilan suami saya itu beku. Mulai tahun 2020 sampai akhir 2021. Nah, ini sekitar Januari, awal Januari sampai akhir Januari sebenarnya sudah mau pulih. Tapi keadaannya cuaca kayak gini, terus tertimpa itu ada bencana-bencana alam. Nah, akhirnya dari BMKG sendiri ya itu ada istilahnya konfirmasi bahwa mau ada badai lah, mau ada tsunami lah. Nah, malah penduduk yang mau ke wisata malah macet sama sekali. Kemarin waktu lockdown yang di sini sepi sama sekali, aktivitasnya ngapain? Di rumah kerja tani. Petani? Iya. Oh, jadi sambil bertani juga berarti? Iya. Ya? Nanam tebu. Hah? Panen tebu. Nanam tebu. Oh, nanam tebu. Iya. Nah, ya. Tapi ini mulai geliat lagi ya, Bu? Tahun ini? Iya, alhamdulillah mulai buka lagi. Tiap hari ya ada, sih ada, tapi nggak rame. Udah jam 3 atau 4, setelah hari-harinya. Berarti mulai. Dari yang kita dengar, memang benar. Pandemi meluluh lantakkan perekonomian di sini. Tapi satu hal yang pasti, keindahannya tak berkurang sedikit pun. Harapan kedepannya mudah-mudahan tak ditutup lagi, itu faktor industri wisata, gak ada penutupan. Ya biarkanlah corona berjalan sendiri-sendiri. Corona ya berjalan, ekonomi harus tetap berjalan masing-masing lah. Pokoknya jangan sampai penutup. Kalau pemerintah nggak bisa menolong masyarakat kecil untuk membangkitkan perekonomian rakyat kecil ini, terus rakyat Indonesia ini jadi kayak apa? Satu. Nggak tahu gimana harapan ke depan nanti. Yang penting bisa bertahan. Iya, insya Allah mudah-mudahan bisa bertahan. Kami yakin pulihnya sektor pariwisata memang masih menunggu waktu. Tapi waktunya bukanlah nanti. Waktunya adalah sekarang. Waktunya adalah saat ini. Karena mereka ingin bangkit untuk bersinar kembali. Pariwisata bangkit. Pariwisata bangkit. Pariwisata bangkit, wilayah selatan, perekonomian harus ditumbuhkan lagi. Semangat ini jangan dipatahkan lagi. Pariwisata
bangkit.